Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Syafa dari jurusan Magister Informatika UIN Malang. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang beriman, profil manusia beriman menurut Al-Quran dan Hadis. Dan sore ini saya sudah bertemu dengan narasumber, yaitu Pak Ustadz Zainal Abidin. Gimana kabarnya Pak Ustadz Zainal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bil khair. Dengan gimana, sehat nih? Alhamdulillah. Monggo. Oke, yang pertama dulu yaitu kita membahas tentang profil manusia atau orang-orang beriman itu yang seperti gimana menurut pandangan Bapak Ustadz Zainal? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa bertemu dengan Pak Bagus Syafa ini dalam melaksanakan tugas semester 1 Ya, di S2 nggih. S2 UIN. S2 UIN ya. Semoga kuliahnya diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dengan sempurna. Karena manusia itu beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau Allah menciptakan malaikat itu baik seterusnya. Allah menciptakan iblis, setan itu jelek seterusnya. Kalau manusia ada jelek, ada baiknya. Tapi manusia adalah makhluk yang paling sempurna, kata Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk-makhluk yang lain. Makanya manusia itu lengkap, diberi akal, diberi nafsu, diberi hati nurani. Maka itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, agar itu. Nah, tentunya manusia yang mulia itu di sisi Allah nggih. Karena Allah itu menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dari negara manapun, dari bangsa apapun, dari suku apapun, atau yang kaya atau yang miskin. Nah, tentunya yang dianggap mulia itu bukan diantara kalian yang ganteng, bukan diantara kalian yang cantik atau yang kaya, atau dari suku atau bangsa yang mana yang itu yang mulia. Tapi kata Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum, yaitu adalah orang yang paling takwa, bertakwa itu yang paling mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa itu kan apa? Ya, takwa itu adalah kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut akan dosa, takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya orang yang mulia itu kan ada yang beriman, mukmin. Beriman sama mukmin itu sama sebetulnya. Sama ya? Ya, sama. Mukmin itu artinya beriman. Beriman ya, berarti kalau beriman itu kan berarti dia itu percaya, ya, meyakini dalam hatinya, mengikrarkan dalam lisannya, kemudian mengamalkan dalam perbuatannya. Itu namanya beriman, mukmin. Sedangkan takwa itu adalah takut. Ya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan memiliki rasa takut. Nah, takut siksa Allah, takut dosa, azab Allah, ya, dan lain sebagainya. Itu namanya takwa. Lah, tentunya orang yang mulia itu adalah yaitu tadi diukur dari mana? Dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang beriman tapi yang enggak bertakwa. Nah, itu banyak ini. Banyak. Nah, seperti itu. Makanya dulu ketika Rasulullah SAW itu duduk-duduk di emperan masjid ya, atau serambi masjid, itu kata Rasulullah begini pada sahabat. Wahai sahabat, siapakah makhluk atau orang yang mulia ya? Sahabat menjawab, yaitu orang yang mulia tentunya adalah Nabi dan Rasul. Itu adalah orang yang mulia. Sudah pilihan itu ya? Ya, sudah pilihan, kata Rasulullah. Benar, karena Nabi dan Rasul adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan risalah agama Islam. Tentunya bukan itu jawabannya ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, yang paling mulia itu adalah yaitu orang yang cinta kepadaku dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
yaitu setiap manusia yang memiliki rasa cinta, rasa mahabbah kepada Allah dan Rasulnya itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yaitu dengan takwa. Jadi antaranya beriman, mukmin dan bertakwa ini jadi ada hubungannya Pak Ustadz? Ya, berhubungannya. Jadi satu. Jadi misalnya. satu. Iman bertakwa, ya iman sama bermukmin itu kan sama. Ya, Artinya ya. beriman. Iman itu apa sih? Kita kan yakin. Ketika kita dulu masuk Islam, kan kita berikrar. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi. Kan yakin dalam hati. Ya. Kemudian kita melakukan perbuatan yang baik, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya perintah agama sesuai dengan syariat. Kita dijauhkan untuk menghindari perkara yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beriman. Takwa juga sama seperti itu. Makanya ketika hari Jumat kan dimana? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tingkatkan imanmu, tingkatkan takwamu, yaitu rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan rasa takutmu itu. Ya, jadi kalau kita sudah takut, otomatis kita kan otomatis sregep bener ya. Iya. Nah, jadi enggak namanya? Angin-anginan lah. Angin-anginan. Kita sregep. Wah, ada gempa kemarin di Malang. Ya, itu. Itu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tuh imannya tambah, imannya kuat, takwanya tambah, ya kita akan masih takut. Waduh, kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau saya itu kalau ada gempa tuh sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang mengucapkan innalillah, astagfirullah, padahal dia enggak pernah ya. Iya. Jadi di waktu mereka ada bencana mereka ingat. Nah, itu juga enggak seperti itu ya. Kita padahal disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu ingat itu setiap saat. Enggak hanya ketika terkena musibah atau yang lainnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita setiap saat kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita itu kan disuruh untuk sholat lima waktu kan ya. Juga untuk mengingat juga. Berapa banyak orang yang lalai sholat 5 waktu kan seperti itu. Nah, mungkin itu Pak bagus ya. Jadi yang namanya orang yang mulia. Orang mulia itu adalah dilihat dari ukuran ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilihat dari materinya, bukan dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari jabatannya atau pangkatnya, atau dari suku atau bangsa manapun. Yaitu yang dilihat yang pertama kali adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu yang mulia seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya nih Pak Ustadz, bagaimana kita itu mendapat derajat mulia di sisi Allah? Kan katanya tadi kan kita harus bertakwa, harus beriman dan juga kita harus ngikutin apa perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang jelas seperti itu. Mungkin Pak Ustadz ada petunjuknya ini. Atau sharing-sharing lah ini. Iya. Okay. Tadi kan sudah saya katakan bahwasanya kalau kita itu ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bertakwa kan gitu. Iya. Yang tentunya yang bertakwa itu ya kita harus beriman. Beriman kalau kita sudah lihat ya bahwasanya tanda-tanda orang yang beriman itu pertama ada meyakini bahwanya adanya Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang gaib termasuk adalah surga, neraka, siksa kubur. Seperti rukun iman itu ya. Seperti rukun iman. Karena namanya kita beriman kita harus yakin sama rukun iman. Sama rukun iman tersebut ya. Makanya di derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin mendapatkan orang yang mulia, mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan di surat Al-Mu'minun, innamal mu'minun. Ya. Ya, Bali. Ya. Innamal mu'minun ya? Iya, innamal mu'minun. Oh, salah. Qad aflahal mu'minun kan ya. Oh ya. Ya. Jadi ikut dipotong dewe ya. Tak baleni. Nah, tentunya sudah diterangkan dalam Al-Qur'an qad aflahal mu'minun, yaitu adalah sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang pertama yaitu adalah menjalankan sholat yang khusyuk tentunya. Kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus mengamalkan yang namanya itu
sholat. Sholat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Sampai Nabi Muhammad SAW itu dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperintahkan apa? Sholat. Sangat pentingnya, sangat mulianya sholat itu. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita istiqomahkan sholat 5 waktu itu. Jadi istilahnya sholat ini tiang agama Ya, yang as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau kita itu nggak sholat, mengaku diri kita iman tapi kita nggak sholat, ya roboh Islam itu. Beratnya rumah nggak ada pondasinya. Nggak ada pondasinya, ya itu roboh. nanti roboh. Yang kedua yaitu adalah ini ya, kalau kita ingin menjadi derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu saling bisa memaafkan. Apalagi di momentum Idul Fitri ini. Nah, itu. Nah, kita punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita punya salah kepada hablum minan nas, sesama manusia. Kita harus bisa memaafkan. Walaupun orang itu tidak minta maaf kepada kita, tapi kita harus punya hati itu saling memaafkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu loh, orang sesalah apapun, dosanya setinggi apapun, setinggi itu apa gunung dosanya seperti gunung. Tapi kalau orang itu mau beristighfar, itu loh akan diampuni oleh Subhanahu wa taala. Lah kita ini apa kan gitu ya. Itu. Kita itu ya wis kadang kita itu gemede ya, sombong kadang ya. Ada orang yang membuat salah kepada kita, menyakiti hati kita, tapi kita sudah menutup pintu maaf itu. Nah, kan berarti kita sebagai orang yang sombong. Makanya kalau kita ingin menjadi derajat yang mulia di sisi Allah SWT, jadilah orang yang itu yang saling memaafkan satu sama lain. Jadi orang yang pemaaf. Nah, jangan sampai kita itu menjadi orang yang tidak memaafkan. Kue salah ya salah. Aku loro hati gak memaafkan sampai mati. Ya nggak boleh. Makanya kan kita kan ada hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Ya, tentunya kalau hubungan dengan Allah kan mudah ya. Yang sulit itu dengan manusia. Makanya ya kita setiap berperilaku, setiap kita bersosialisasi, kita bergaul dengan sesama manusia, kita harus berhati-hati. Kalau bisa, kalau mengucapkan minal aidin wal faizin ya jangan setiap Idul Fitri, setiap kita habis bertemu, misalkan kita habis ngajar gini ya, kita selesai kepada acara anak-anak minta maaf, nggak masalah. Kita serawung setiap hari dengan guru-guru, kita pulang berjabat tangan kita minta maaf, boleh. Ya, nggak harus kita menunggu Idul Fitri. Nunggu dosanya numpuk setahun. Ya kalau kita itu berjumpa dengan Idul Fitri lagi, kalau nggak berjumpa kan gimana? Nanti tanggungannya di akhir lah. Itu makanya kita kalau ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah saling memaafkan. Di momennya seperti ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ya tentunya banyak loh ya Mas ya. Tentunya banyak. Saya nggak akan menyebutkan banyak, tapi hanya yang paling terpenting, paling terpenting. Yang ketiga yaitu adalah menginfakkan sebagian dari harta kita. Jadi misal infak itu seperti sedekah kita atau gimana? Infak sedekah itu kan sebenarnya hampir sama. Sama. Infak, kalau sedekah itu kan ada sedekah jariyah. Sedekah itu bisa berupa bangunan, material. Misalkan kita di lingkungan kita ada yang bangun masjid, ya, kita bersedekah jariyah dalam bentuk apapun, misalkan keramik, itu sedekah. Kalau infak kan nggak harus seperti itu. Kita bisa punya uang 5.000, kita sedekahkan, kita infakkan. Kita istilah sedekah sama infak itu sama saja. Ya, kemudian ada orang kalau kita mau berangkat ngajar, ada orang yang menyeberangkan itu, nah, kita kasih 2.000 itu juga sama dengan kita meninfakkan sebagai rezeki. Itu nggak masalah. Kalau syukur-syukur yang lebih baik itu kayak meninfakkan rezekian sebagai rezeki kita itu kepada fakir miskin, orang yang betul-betul membutuhkan kepada kita. Ya, jangan sampai kita itu saking lomane, saking kepingin berinfak, ya kita dahulukan orang lain daripada keluarga kita yang miskin. Kan kadang kita ada punya kerabat saudara yang perlu mendapatkan bantuan, tapi kita nggak peduli itu. Kita peduli kepada orang lain yang jauh di sana. Ya kita yang utama adalah dari keluarga sekeliling kita, keluarga dulu kita. Kalau ada yang memerlukan bantuan, ya kita bantu dulu, kita infakkan. Jangan sampai kita gemar ke sana, terkenal kita orang yang terkenal, tapi di keluarga kita sama itu nanti jadi sombong itu. Makanya ya itu menurut saya ya
samping kita itu sholat, kemudian kita harus menginfakkan sebagai rezeki kita, dan juga kita menjadikan orang yang pemaaf. Itu menurut saya yang paling bagus. Karena apa? Sodako itu kan amalan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nilainya itu tinggi. Ibarat pohon itu bercabang-cabang. Ya, kan banyak itu. Banyak. Ya. Sholat juga bagus. Ya, itulah menurut saya. Kalau saya butuhkan banyak, ya banyak tentunya. Hanya itu saja. Kita berbuat baik, menjauhi perbuatan yang jelek, itu juga menjadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala orang yang mulia kita itu. Kalau di surat Al-Mu'minun kita harus menjauhi perkara yang keji, perkara yang buruk, ya. Termasuk zina, ya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jauhilah yang namanya perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Tapi misal gini Pak Ustaz, dia udah pernah, ya mohon maaf ya, misal itu tadi dia udah pernah melakukan zina, tapi dia mau kenceng, maksudnya kenceng ini maksudnya dia mau kembali ke jalan Allah, jalan yang lurus. Apakah itu masih kita dimaafkan atau gimana Pak? Ya, depannya dimaafkan. Allah kan Maha Pengampun. Ya. Kita misalkan sudah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita bertobat sungguh-sungguh, taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh sebenarnya tobat. Ya, kita sudah mengakui kesalahan kita dan kita tidak mau melakukan kembali, dan kita bermohon ampun kepada Subhanahu Wa Taala, pasti dosa itu akan diampuni oleh Subhanahu Wa Taala. Tentunya apa? Sholat. Sholat, dari sholat ke satu, sholat kedua akan diampuni dosanya. Dari Jumat 1 ke Jumat yang kedua akan diampuni dosanya. Dari Ramadan 1, Ramadan kedua akan diampuni dosanya. Makanya misalkan kita sholat duhur ke asar, antara duhur dengan asar, dosa kita itu akan diampuni oleh Subhanahu Wa Taala sampai sebegitunya. Atau dari Jumat yang kemarin sampai Jumat yang ke depan akan diampuni oleh Subhanahu Wa Taala. Atau dari Ramadan kemarin ke Ramadan yang akan datang akan diampuni dosanya. Kan luar biasa. Itu loh, kita tuh sebetulnya enak loh. Islam itu enak. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, ya itu, jalankan perintahnya, hindari larangannya, jauhkan larangannya, amalkan. Kayak kamu disuruh sholat, aqimus sholat, wa atuz zakat juga seperti itu. Menginfakkan sebagai rezeki kan bukan termasuk infak sedekah saja, tapi kan juga zakat. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada berapa ini? Sekitar 4 ya. 4. Yang pertama adalah sholat, kemudian pemaaf, menjadi orang yang pemaaf, kemudian yang ketiga yang menginfakkan sebagai rezeki kita. Nah, dan yang keempat yaitu menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu Mas, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita harus meningkatkan kualitas ketakwaan kita, iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tentunya dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala tadi yang dianjurkan oleh Rasulullah maupun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan mendapatkan predikat derajat yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti akan mendapatkan surga Firdaus. Amin. Seperti itu. Dengan apa? Dengan sholat, menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang dermawan, ya, menjauhi perkara yang tidak baik, baik kepada diri kita sendiri, kepada orang lain maupun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu. Ya, untuk sekian untuk bahasan tentang profil manusia beriman menurut Al-Quran dan Hadis menurut Ustadz Zainal Abidin. Mudah-mudahan dalam mencari ilmu itu kita diberikan nur cahaya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa menjadi lebih baik dan semoga hajat kita semua dikabulkan oleh Subhanahu Wa Taala. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan duduknya kita di hari ini, di sore hari ini, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk waktunya Pak Ustadz Zainal Abidin. Sekian diskusi saya dengan Pak Ustadz Zainal Abidin mengenai profil manusia
beriman menurut Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.